Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa qala fi ayatin ukhra wa qulu lin-nasi husna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, media sosial adalah satu keniscayaan yang ada pada manusia. Seakan-akan kalau seorang tidak menggunakan medsos akan kekurangan. Kalau dilihat dari sisi Al-Quran bahwa kita wajib berta'amul dengan manusia, berta'amul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, itu ada adab-adabnya. Berkata harus baik karena perintah wa qulu lillahi wa qulu linnasi husna, dan berkatalah dengan manusia dengan sesuatu yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 83 diperintah. Dan ayat yang saya bacakan dari surat An-Nahl ayat 90 juga, bahwa innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan. Ihsan di dalam menggunakan medsos. Ihsan di dalam berinteraksi dengan orang lain. Ihsan artinya berkualitas. Jadi di dalam menggunakan medsos itu berkualitas. Di dalam berinteraksi dengan orang lain dengan sangat baik. Yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan bergaul, berinteraksi dengan orang lain, sungguh contoh yang sangat indah. Kemudian di dalam ayat yang lain juga dalam surat Al-Hujurat, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh saling menghina. Medsos itu tempatnya untuk menjelek-jelekan orang, untuk menyindir dan seterusnya, yang oleh Al-Quran dilarang. La yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Termasuk wala nisa'um min nisa'in asa
asa ayyakunna khairum minhun. Juga wanita tidak boleh menghina wanita yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik dari yang menghina. Kemudian masih di dalam surat Al-Hujurat juga ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang mukmin. Itu perintahnya, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Perintahnya yaitu jauhilah kamu sekalian kebanyakan suudzon. Prasangka-prasangka harus dijauhi. Melalui medsos itu Masya Allah, apalagi pakai WA, kata-katanya terbatas, berbeda dengan komunikasi. Kalau ketemu dengan orang, komunikasi itu enak. Kadang-kadang WA itu, apalagi WA-nya buru-buru, bisa salah arti, bisa menimbulkan ghibah. Apalagi yang namanya HP itu, Masya Allah, alat untuk menyadap segala sesuatu. Di mana Bapak berada, sekarang bisa dilacak. Bapak sekarang berada di mana? Itu dilacak. Kalau megang HP. Cara Israel ngebom pimpinan Hamas, pimpinan Palestina, itu dilacaknya dari HP. Sedang di mana? Oh, sedang di Iran, sedang di ini. Oh, di mana? Itu sampai bisa ditetapkan di mana posisinya. Itu alat modern. Makanya jangan sembarangan. Termasuk kalau Bapak Ibu menggunakan ya, atau membuka WhatsApp atau membuka video-video, itu terekam semuanya di dalam HP itu. Apa saja yang dilihat oleh anak ibu bisa dilihat di dalam HP itu. Yang repotnya kitanya lebih gak pinter daripada anak kita. Kalau anak kita Gen Z itu generasi Z luar biasa dengan medsos itu. Itu ayat. Kemudian ada ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrum minal amn awil khaufi adza'u bi. Kalau mereka mendapatkan berita atau berita baik tentang keamanan atau rasa takut, kadang-kadang sebagian orang itu nge-share adza'u bi. Kesedihan disampaikan, keluhan disampaikan. Itu HP yang bisa menyebarkan berita lebih cepat. Kondisi di Nepal itu karena HP, medsos. Nah, Bapak Ibu ditakut-takuti dengan COVID melalui medsos. Takut betul, seakan-akan waduh ada yang melebihi. Dalam keyakinan ada orang, sebentar orang itu rasa takutnya disebarkan bahwa nanti kalau begini akan mati kena COVID itu. Ternyata bapak-bapak alhamdulillah, katanya yang disebarkan di medsos yang tua-tua itu akan mati duluan. Nah, alhamdulillah masih banyak yang hidup ini, yang sudah di atas 50, 60, bahkan ada yang komorbid
ada punya gula, ada punya ini itu, masih hidup, alhamdulillah. Itu jangan percaya. Kaitan dengan informasi medis, oke, kita lihat. Tetapi Al-Qur'annya juga, lihat di dalam surat masih Al-Hujurat juga. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang mukmin, kalau datang berita in ja'akum, datang seorang fasik menebarkan berita, fatabayyanu, dicek, di-recheck. Ini benar gak? Jangan langsung kemudian sebar lagi. Kita akan punya dosa warisan. Sekali nge-share dangdutan, kemudian dangdutan itu dibuka orang lain, dan ketika membuka dangdutan itu menghabiskan waktu, kita punya andil. Menyebarkan berita yang tidak benar, punya andil kepada kemaksiatan. Nah, Al-Quran kalau kita teliti, hubungan antar manusia itu wajib dengan akhlak yang mulia, sehingga komunikasi dengan orang, baik langsung ataupun melalui medsos, tetap kata-katanya yang baik. Kalau dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Cuma yang keluar dari kita itu baik, kata-kata yang baik, yang dikirim yang baik. Jangan ada rasa kebencian atau marah-marah di medsos. Insyaallah itu tertulis terus sampai kiamat, masih ada itu. Karena apa yang semua dikatakan oleh kita ini semuanya terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekamannya lebih hebat daripada rekaman medsos, lebih hebat dari rekaman HP. Hati-hati sekali. Nah, pengaruh medsos ini terhadap keluarga luar biasa. Tingginya angka perceraian gara-gara medsos. Ada yang mencerai istrinya melalui medsos. Di Bekasi ratusan yang bercerai karena medsos. Entah karena punya wanita idaman lain, itu punya simpanan dan seterusnya, akhirnya ribut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, merasakan enggak adanya kebisuan keluarga? Bisu, enggak ceria, enggak banyak ngobrol karena sibuk, ini di pojok ini, anak yang satu di pojok ini, yang di kamarnya toal terus-terusan. Ada kebisuan keluarga, cukup berbahaya itu. Komunikasinya jarang. Kemudian kurangnya panutan karena mereka melihatnya dari HP yang pada berapa 2 bulan yang lalu itu ledakan di SMA 72 itu 2 bulan yang lalu ya. Itu gara-gara membuli, ya ada anak dibuli,
di Bulu ini marah kepada dua orang. Karena marah kepada yang membuli, dia buka internet, buka web, kemudian bagaimana cara merakit bom. Dipelajari bagaimana merakit bom, sebenarnya bencinya kepada yang dua orang yang membuli itu, tapi kemudian diledakannya di masjid saat sholat Jumat. Lebih dari 70 yang luka-luka. Itu dari medsos itu cara ini. Anak-anak pesantren itu membuat mahakarya bebas. Kelas 6-nya, kelas 3 aliyah itu buat itu. Mereka cari sendiri di medsos. Memimpin bagaimana melatih drum band, marching band itu. Pelatihnya dari medsos saja. Bagaimana membuat A, membuat B, lighting termasuk segala macam. Itu dari medsos. Kalau untuk itu manfaatnya luar biasa. Jadi segala macam. Maka seseorang kalau tertenggelam di dalam medsos, Masya Allah bahayanya luar biasa. Bahaya. Kalau tidak memiliki ini saringan-saringan akidah. Saringan, punya saringan. Di sini di dalam dadanya itu punya ilmu, perlu disiapkan. Termasuk kerusakan iman dan hilangnya identitas anak-anak kita. Coba perhatikan, yang tadinya maghrib banyak pergi ke masjid untuk baca Al-Quran, sekarang di kampung di mana sudah bisu. Didengar biasanya orang-orang ngaji di kampung-kampung suka pergi ke kampung halaman itu untuk melihat, ya Allah, berubah sekali. Lah kalau seperti itu seluruhnya, bagaimana masa depan? Ya. Termasuk Bapak Ibu yang saya muliakan, ini bahayanya medsos itu menebarkan keraguan-keraguan, menebarkan kesyirikan-kesyirikan. Pernah lihat kalau ingin kaya, tuh, ada ya baca ini, penting kalau suruh baca surat Waqiah, itu sih ada panduannya dalam sunnah. Kalau ingin melindungi dari sihir, dari kejahatan orang, disuruhnya untuk baca ayat kursi. Itu sih panduannya jelas. Menebarkan doa-doa yang baik, bagus. Tetapi ada ya rumah sedekah anak yatim itu kalau ingin kaya, kalau ingin punya cita-cita supaya terkabul, telanjang dari kamar menuju ke WC, mandi, kemudian macam-macam ritual yang enggak ada dalam ajaran Islam. Ada yang membeli sesuatu disimpan, ada pakai tuyul, pakai apa segala macam, disebarkan juga. Bahaya sekali. Menebarkan keraguan-keraguan. Ya di dalam internet itu Masya Allah, kesempatan yang banyak untuk menebarkan keraguan. Ada yang ininya kaitannya dengan Fatihah. Tahu-tahu ke Fatihah, aduh apa? Ujungnya membawa ke agama kufur. Kalau anak kita yang akan datang tidak memiliki manaah, artinya benteng dalam diri,
banyak sekali yang menjadi sesat. Itu diantaranya. Yang paling bahaya, menebarkan keraguan. Yang kedua, seks bebas disebarkan. Bapak ngirimkan ke saya video Bapak acara di Masjid Al-Muhajirin. Kirimkan. Tetapi setelah saya buka, betul Al-Muhajirin. Tapi setelah itu rentetan. Setelahnya itu video-video macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Lah kalau tidak memiliki mana benteng, berbahaya. Habis waktu, Pak. Waktu habis, insya Allah. Itu kaitan dengan pornografi, hubungan laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, disebarkan di dalam medsos. Ada gengnya juga. Kalau anak-anak kita yang buka, Masya Allah. Anak-anak. Ya kalau bapak-bapak udah, inilah. Apalagi yang sudah di atas umur 70. Ya, punya istrinya sudah tua, sudah itu ada rangsangan begitu kayaknya nggak tertarik lagi mereka. Tapi setan ya ada saja caranya. Lagi kaitannya menebarkan keraguan tentang syariat Islam. Apalagi kalau kita buka ajaran-ajaran Syiah itu tersebar. Kalau membuka klik berbahasa Arab, saya buka banyak ajaran-ajaran Syiah, ajaran-ajaran sesat. Lah kalau kita tidak memiliki benteng, mudah tenggelam, ngambil saja informasi dari situ. Kaitan dengan informasi tentang seks bebas, termasuk kelompok-kelompok ekstrim ini itu dan selanjutnya menebarkan ya ekstremitas, teror itu melalui medsos, menteror orang ini itu dan seterusnya melalui medsos banyak sekali. Tapi juga alhamdulillah kalau ada seorang wali kota di New York, ya, kemudian itu orang Muslim ikut sholat berjamaah hari Jumatnya dan seterusnya, itu ya tahu juga, tapi informasi yang macam-macam itu, ya, luar biasa penuh. Jadi keraguan. Dan itu membahayakan akidah. Seks bebas, kemudian kaitan dengan ekstremitas. Yang berbahaya juga adalah adanya taklid buta. Ya mending kalau Bapak taklid butanya kaitan dengan barang siapa yang kena diabetes, kemudian makanannya ini, herbalnya ini. Itu sih yang bermanfaat. Tapi ada yang taklid buta juga. Bermacam-macam itu. Bermacam-macam informasi. Nilai-nilai yang tidak Islami tersebar luas di medsos. Itu taklid buta. Di antara bahaya medsos, saya menyampaikan tentang bahayanya dulu. Kalau manfaatnya sudah jelas, ya. Kalau manfaatnya, masya Allah, kalau kita mau buat karya ilmiah, mau membuat teks, itu sekali klik kalau buka IE itu apa yang ditanyakan. Yang dulu pernah saya minta kepada Bapak Ibu saya muliakan, coba buka
Ya, buka teks dari IE itu menanyakan tentang dulu penyesalan ahli surga. Penyesalan ahli surga, ditanya apa penyesalan ahli surga? Itu jawabannya, kalau kita tidak mengerti akidah Islamiyah, jawabannya ngaco. Nggak ngerti Al-Quran dan As-Sunnah, jawabannya kacau. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak cucu kita itu prinsip-prinsip keislaman, prinsip-prinsip akidah Islamiyah, prinsip-prinsip berkomunikasi. Itu sangat penting. Kalau tidak, akan tenggelam dalam kemaksiatan. Itu yang di antara bahaya. Berikutnya adalah terisolir secara sosial. Banyak manusia terisolir dari dirinya dengan HP saja, dengan medsos terus menerus, komunikasi dengan orangnya kaku, dengan orang lain kaku, sampai satu keluarga makan saja. Di sini buka HP, di sini bisu semuanya. Terisolir secara sosial dengan masyarakat, nggak banyak berkomunikasi. Mendingan kalau masyarakat Indonesia masih ada jamiahan, masih ada pengajian-pengajian, masih ada pertemuan. Di situ komunikasinya. Kalau nggak ada itu, terputus betul hubungan ya antar orang-orang ini. Bahayanya lagi, medsos itu menghabiskan waktu, Pak. Insya Allah sering tenggelam dalam sesuatu yang tidak manfaat. Ada yang nyetel video, film, ya film macam-macam, mulai dari action sampai film porno dan seterusnya, ada semuanya terbuka. Itu terus menerus, ada yang berjam-jam duduk buka itu. Itu membahayakan dirinya. Mending kalau tidak disebarkan kepada yang lain, pada kawan-kawannya. Ini anak-anak Gen Z, anak-anak SMP, SMA yang sekarang ini, Insya Allah, Pak, ya ada di suatu pesantren, anak-anaknya ada yang seneng sama laki-laki gara-gara sering membuka medsos di rumahnya. Ketika liburan membuka, orang tuanya membebaskan penggunaan HP, mengerti begitu. Kemudian ketika di pesantren cari tempat ini itu melakukan ya hal-hal yang tidak diperkenankan dalam Islam. Nanti ketika liburan pulang sama-sama berdua sekamar, orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu. Hubungan seperti itu. Dan Masya Allah, dari medsos itu, Pak, selain menghabiskan waktu ya, juga Masya Allah, padahal waktu itu modal kita yang paling mahal. Modal ibadah pakai waktu, modal zikir pakai waktu, modal istighfar pakai waktu, umur kita. Pantas kalau dulu itu Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kasayfi, waktu itu bagaikan pedang, illam taqta'hu qata'aka, bila kau tidak menggunakan waktu itu mesti akan menebasmu. Ya artinya waktunya kita hilang, umur kita bertambah, ajal semakin dekat. Karena nah, bagaimana ini penyadarannya ini?
menghadapi medsos. Bagaimana menghadapinya yang penting. Ada anak-anak ini yang nangis, bayi umur 2 tahun, 3 tahun nangis, ibunya nggak susah-susah, diberikan HP. Kemudian dia tua, senang melihat gambar itu. So, dulu kan pakai TV, sekarang pakai HP, yang semakin tidak terkendali. Nah, bagaimana penyadaran ini? Ya, Bapak Ibu semuanya, yang pertama kita mengingatkan kepada diri kita, kepada anak. Contoh kitanya sendiri harus mencontohkan di rumah itu contoh. Ya, contoh yang baik. Orang tuanya lebih banyak megang Al-Quran, lebih banyak untuk beribadah. Contoh-contoh yang baik dari orang tua itu yang mahal. Kalau orang tuanya terjun sama-sama, banyak membuka HP juga, nah ini menyontohin yang tidak baik. Dan itu kalau terjadi pada anak kita, kita yang rugi. Bapak Ibu ketika ingin punya anak, sampai terkabul punya anak, tujuannya anak itu adalah seperti yang dikatakan hadis itu. Yang pertama adalah waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang bisa mendoakan kita, tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, bagaimana sama-sama di surga. Sama-sama di surga. Punya anak itu ingin dijadikan aset untuk sama-sama di surga. Ketika kita sudah meninggal, siapa yang memintakan ampun? Kita sudah gak bisa istighfar lagi. Nah itu anak. Sehingga di dalam surat At-Tur, itu walladzina amanu, dan orang-orang mukmin, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian diikuti oleh anak cucunya, diikuti biimanin, mengikuti dengan keimanan. Jadi anak cucunya yang dididik untuk menjadi mukmin, menjadi orang baik, itu akan bersama kita. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan semua anak cucunya itu. Kalau Bapak Ibu di dunia saja senang ketemu anak cucu, ya bapak-bapak kan waktu punya anak-anak kecil senangnya luar biasa, lucu segala-galanya. Kemudian sudah semakin besar, ya bukan lucu, kadang-kadang menjengkelkan orang tua, kadang-kadang. Nah, kemudian punya anak cucu, punya cucu, senang lagi, banyak anak-anak kecil beda, senangnya kepada cucu sekarang. Berterus gitu. Itu akan dipertemukan. Ketika di dunia saja ketemu sangat luar biasa, di akhirat itu begitu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami gabungkan anak cucunya yang sama-sama mukmin. Itu tujuan berkeluarga itu, ingin punya anak cucu yang soleh, yang bisa menjadi penerus amal kita. Investasi akhirat yang terus menerus itu kan, pertama dengan sedekah jariyah, kedua dengan ilmu yang manfaat, ketiga dengan anak soleh yang mau mendoakan kita. Kalau anak solehnya sibuk dengan HP terus, yang rugi siapa Pak kira-kira? Bapak sudah, ketika biaya nikah juga mahal, ketika ingin punya anak juga mahal, ketika membiayai anak pendidikan juga mahal. Kemudian kita meninggal, anaknya main HP melulu, siapa yang rugi? Itu kalau kita mewariskan sesuatu yang tidak baik. Jadi penyadaran kepada anak kita, bahaya, waktu yang sangat mahal.
Maka ekonomi yang akan datang, masya Allah, nggak tahu kalau orang yang malas-malas semuanya itu, malas-malas. Sedangkan di negara lain, khususnya sekarang ini Cina itu bangkitnya luar biasa, sudah mengalahkan Amerika dalam masalah teknologi. Maka sekarang mulai ada pesantren-pesantren yang mengajarkan bahasa Mandarin. Karena masa depan teknologi itu berubah jalurnya. Itu di Cina sudah berubah. Sekolah itu, sekolah pulang pergi itu dari ada 5:30. Maklum mereka nggak ada sholat, nggak ada apa ya. 5:30 terus istirahat jam 9, istirahat lagi jam 12, istirahat lagi. Nggak terus. Itu sampai malam. Lah kalau belajarnya, karena ketika di sekolahan terkontrol terus sama gurunya. Anak kita itu kalau diperintah oleh kita, dilarang oleh kita, biasanya sulit. Tetapi kalau dilarang oleh gurunya bisa nurut. Sudah mulai ini tahun-tahun ini sekolah di sana, informasi dari kawan yang baru pulang, sistem belajarnya luar biasa. Maka masa depan itu boleh jadi pergiliran ya. Karena Al-Quran menyebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang akan kami putarkan antar manusia. Itu yang pernah saya bahas dulu. Maka umat Islam itu mulai dari masa ya tertindas di Mekah, naik terus sampai ke Madinah, naik terus di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya. Kemudian naik sampai zaman Abbasiyah. Setelah umur 700 tahun umat Islam mulai kendur, tergoda dengan dunia. Kemudian ya menjauhi nilai-nilai keislaman, mundur, akhirnya banyak yang dijajah. Negara-negara Islam semuanya terjajah dari ujung Maroko sampai ujung Maroke. Dijajah semuanya. Itu sampai bangkitnya nggak tahu, katanya abad ke-15 Masehi akan bangkit. Ya sekarang udah mulai bangkit sedikit-sedikit. Tapi mereka juga orang-orang kafir ingin memadamkan kebangkitan itu. Itu teks Al-Quran. Tidak akan diam. Yuriduna ayyudfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan informasi melalui medsos bi afwahihim. Informasi itu begitu. Di dalam surat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surat As-Saff disebutkan, coba dibuka surat, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Allah. Wallahu mutimmu nurihi, tetapi Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agamanya. Walau karihal kafir, walaupun orang kafir tidak suka. Artinya untuk memadamkan cahaya agama Allah terus menerus. Maka melalui medsos luar biasa. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Tadi penyadaran. Yang kedua, pengawasan ketat dari keluarga. Apa yang dipakai cuma yang baik-baik saja. Kalau masih anak-anak diblokir situs-situs yang membahayakan, diblokir, dan ada alatnya, bisa. Ya kadang-kadang kitanya susah juga nggak bisa. Nanti kalau ini kepada ahli-ahli tukang HP itu, pengawasan ketat, keluarga wajib. Sebab ini nanti kita yang rugi. Berikutnya dengan
teladan yang baik. Para ulamanya, pada orang tuanya menggunakan medsos untuk kebaikan, untuk yang baik-baik saja. Itu Masya Allah ya. Ya Bapak Ibu, tapi berkat medsos juga banyak omongan, banyak cerita. Oh sekarang ketua PBNU disuruh lengser dan seterusnya. Tahu kan, padahal kita nggak kemana-mana. Iya, tahu. Tapi kemudian kalau kitanya cuma itu tahu itu saja, apa maknanya cuma tahu itu saja? Banyak tahu, informasi banyak tahu, tapi apa perlunya informasi itu untuk kita? Kecuali kita ini orang-orang yang menetapkan kebijakan, orang-orang di DPR, orang-orang yang pejabat, mengantisipasi berbagai macam keadaan. Berikutnya, untuk menanggulangi masalah ini, menghadapi ini, yaitu pendidikan keimanan dan keislaman sejak dini. Keimanan dan keislaman sejak dini, sejak anak kecil. Kalau ketika lahir sudah diperdengarkan takbir, itu azan, Allahu Akbar, yang pendengar yang didengarkan pertama kali adalah takbir. Setelah itu terus dididik, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang terlalu sibuk sehingga nggak sempat untuk mendidik anaknya. Banyak generasi muda yang pekerja-pekerja muda itu berangkat pagi, anaknya diserahkan kepada pembantu, dua-duanya pergi kerja. Itu mesti akhlaknya jadi bukan akhlak bapak-bapak, bukan akhlak ibu-ibunya, akhlak pembantu yang muncul. Mending kalau pembantunya baik, kalau pembantunya yang nggak mau kerja keras, ya beri pil tidur aja supaya anaknya tidur melulu, dia hanya main HP. Jadi pendidikan keislaman diperkuat, termasuk memperbanyak literasi keislaman, informasi tentang keislaman. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, bisa mulai menebarkan tentang makna syahadat, disebarkan. Ya, perangnya perang informasi, kita menebarkan yang baik-baik, yang punya misi baik. Ya, bagaimana cara berwudu, yang sederhana-sederhana untuk anak-anak kita, yang menarik pakai gambar apa. Kitanya punya rencana untuk itu, sehingga anak-anak tertarik. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana mengaji dan seterusnya. Nah, literasi tentang keislamannya perlu kuat. Jadi yang disebarkan itu bagaimana mengajarkan anak-anak tentang keislaman, tentang akidah Islamiyah yang benar. Berikutnya, bagaimana mendorong anak-anak yang sekarang ini, anak-anak Gen Z itu lebih senang untuk kegiatan-kegiatan sosial yang baik, yang membuat mereka ini isbatul dzat. Isbatul dzat itu aktualisasi diri bahwa dia ini orang yang bermanfaat untuk umat, untuk orang lain. Jadi mendorong kegiatan sosial. Kalau anak-anak kita dibuat umpamanya Karang Tarunanya yang muda-muda itu ya dibawa ke puncak untuk training itu penting sekali. Jangan bapak-bapaknya saja yang pergi ke puncak kemudian zikir, ada yang sholat tahajud malam, bapak-bapaknya ya benar sudah bagus. Tetapi anak-anak kita yang akan datang itu adalah investasi akhirat yang sangat mahal. Kalau kita melihat
bagaimana menggunakan medsos? Ada beberapa ini. Mungkin pertama, menjaga privasi. Orang di Facebook ngomongin macam-macam, cerita macam-macam, jangan. Di Facebook itu cuma berita yang baik saja. Kaitannya dengan mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Jaga privasi. Jangan dibagikan informasi pribadi. Informasi pribadi. Termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon. Tapi Bapak Ibu semuanya kan karena cloud, penyimpanan di awan. Umpamanya saya diminta CV oleh kantor, dikirim melalui WA. CV itu langsung tercatat di cloud. Sehingga Bapak Ibu semuanya kan kalau mencari CV-nya Pak Haji Giri gampang. Bisa. Nah, sebaiknya ya kalau itu kan melalui itu masih mending, itu cuma CV. Tapi dalam CV juga ada alamatnya, ada nomor. Apalagi Bapak Ibu yang saya muliakan, nomor-nomor Bapak. Ya, termasuk rekening-rekening listrik Bapak, semuanya sudah tercatat, semuanya di Cina. Karena dijual. Jadi tahu semuanya. Ya, Masjid Al-Muhajirin menggunakan ini wattnya berapa sebulan, itu sudah ketahuan semuanya. Sekarang ini gara-gara medsos itu. Maka jaga privasi. Jangan menulis di Facebook, waduh macam-macam. Ya. Tanggal lahir, ya, nama pengguna, termasuk memberikan kata-kata sandi kepada orang lain. Masya Allah, banyak yang dibobol rekeningnya karena informasi dari situ. Termasuk hindari berbagi foto dan video pribadi. Ngapain, Pak? Pergi umroh, thread tempat Ka'bah, pahalanya hilang, dan itu dijadikan catatan. Apalagi membagi dengan orang-orang yang tidak kenal, bisa dijadikan sekarang ini yang tidak pantas. Gambar kita bisa di mix dengan gambar lain dalam kondisi yang tidak baik. Na'udzubillah. Kalau ada orang-orang jahat, makanya perlindungan diri juga perlu, Pak. Melindungi diri, ayat kursi setiap malam sebelum tidur untuk menjaga keluarga, itu perlu perlindungan diri kepada Allah. Termasuk kalau membuka web, situs, dan seterusnya, perhatikan ini siapa. Tahu-tahunya orang Hindu, memerintahkannya macam-macam untuk yoga, untuk ini itu dan seterusnya. Situs itu siapa? Periksa. Termasuk ya supaya kita jangan tenggelam di dalam kerusakan. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ada yang mencurigakan. Apalagi kalau kita mendownload sesuatu, naudzubillah misalnya, dari sesuatu yang meragukan. Termasuk mendownload sesuatu yang tidak kita percayai.
siapa. Makanya diklik dulu, ini nih kelompok apa. Harus tahu. Maka sistem itu perlu sering diperbaharui, ya. Baik perangkat lunak ataupun perangkat kerasnya. Perangkat lunak itu yang sistem-sistem itu yang ada di dalam HP itu. Kalau menggunakan sandi perbankan Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kalau bisa sandinya yang kuat. Repotnya kan bapak-bapak ada yang punya rekening di beberapa bank. Kalau beda-beda pusing juga, kadang-kadang salah lagi. Nah, kata sandi yang kuat, yang tidak bisa diikuti orang lain. Ya. Baik, Bapak Ibu saya muliakan, itu diantara cara-cara bagaimana untuk menghindari bahaya-bahaya yang berkaitan dengan medsos. Sehingga wajib berhati-hati kalau menggunakan jaringan wifi. Bapak-bapak ibu sekalian, ketika menggunakan jaringan wifi di bandara atau di ruang itu, hati-hati. Itu bisa banyak merekam. Jadi semuanya bisa rekam apa yang terjadi, yang ada dalam diri kita, dalam HP kita itu bisa terambil ketika kita membuka wifi. Jangan mentang-mentang ada wifi gratis kemudian langsung itu juga hati-hati. Termasuk kita wajib menghindari penggunaan internet yang berlebihan. Perlu dibatasi. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah bahwa apa yang kita posting itu tidak pernah bisa terhapus. Tidak pernah bisa terhapus. Oleh sebab itu kalau ada orang-orang bintang film memerankan film-film porno kemudian tersebar, dosanya mengalir terus kalau ada yang mengklik. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengajarkan tentang wudu kemudian diklik banyak orang, pahalanya banyak. Jadi tergantung mau memanfaatkan. Namun di era disrupsi ini nampaknya Bapak Ibu saya muliakan perlu hati-hati untuk menggunakan medsos. Banyak istighfar. Sehingga mohon maaf kadang-kadang membuka HP, membuka tab, ketika membuka kan menunggu ada muter-muter dulu, ada yang itu, maka itu gunakan sambil membuka dengan istighfar, dengan zikir. Kalau tidak, melihat saja istighfarnya enggak, nah itu banyak waktu yang hilang. Itu saja Bapak Ibu saya muliakan bahayanya medsos. Yang jelas gara-gara medsos kemudian perceraian meningkat, banyak orang-orang sesat, banyak orang-orang yang tidak dekat dengan masjid. Ya, banyak sekali. Banyak yang tidak bisa mengaji gara-gara tidak belajar ngaji Al-Quran. Zaman dulu orang tua masih ngaji Al-Quran, sekarang orang tuanya banyak menggunakan medsos. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.